Guys, ada sebuah bahasa yang digunakan pada kalangan milenial, sebuah kata anhedonia, yaitu sebuah keadaan saat kamu tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan ketika melakukan kegiatan yang kamu sukai. Seseorang yang mengalami ini hidupnya menjadi sangat membosankan dan tertekan. Anhedonia. Ada dua kategori dalam anhedonia, yaitu secara sosial dan secara fisik, di mana tidak mendapatkan kesenangan dari situasi sosial yang ada dan kurang nyaman bila bergaul dengan orang lain dan menjadi sulit untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang ada. Kali ini lihat bagaimana sebuah kampanye untuk do something for other people yang dilakukan oleh Gabriel Schock untuk ikut mengkampanyekan tentang orang Kristen harus berbuat baik. Kita lihat videonya. Guys, saya akan terjemahkan apa yang Gabriel Schock katakan. Oke. Hello, my name is Gabriel Schock, and I wanted to take some time today to talk to you about what we here at Telios are praying. Halo, nama saya Gabriel Schock, dan saya ingin meluangkan waktu hari ini untuk berbicara denganmu tentang apa yang kami alami. You will gain from the Christians Always Doing Good campaign we were rolling out for the next 5 weeks. Dan berdoa agar kamu dapat bertemu dengan orang-orang Kristen yang selalu melakukan atau berbuat baik. Kampanye doa ini kami luncurkan selama 5 minggu. As a 24-year-old intern here at Telios, I personally long for the people of God, those who love Jesus and have given their lives to Jesus. Saya berusia 24 tahun dan melakukan kampanye doa ini di sini. Saya pribadi merindukan bertemu dengan umat Tuhan dan orang-orang yang mencintai Yesus dan yang telah memberikan hidupnya bagi Yesus. To take up the command of Paul in Galatians 6:10 dan menjalankan seperti apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan demikian, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. As he says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. This campaign itself embodies that exact heartbeat. For the believer, we hope you will grow in confidence in the Word of God and stand boldly on your faith, and ultimately do good unto all people, sharing the gospel of your salvation and serving others as Jesus served during his ministry. Kampanye ini secara tersendiri membuat jantung berdetak lebih kuat, dan bagi orang percaya makin bertambah keyakinannya pada Injil, serta berani berdiri di atas imannya, dan pada akhirnya mau berbuat baik kepada semua orang dengan cara membagikan Injil keselamatan dan melayani orang lain seperti Yesus melayani dalam pelayanannya. And for those who are my age, I want to speak specifically to you and say, do not allow your age to determine the capacity to love others. Dan untuk kamu yang seusia dengan saya ingin berbicara secara khusus kepadamu dan mengatakan jangan biarkan usiamu menentukan kapasitas dalam mengasihi orang lain. Your capacity to love others. In fact, set an example for all people by how you carry yourselves and how you live your lives, so that the fellow believer will be encouraged by your obedience, and the non-believer will become a witness to what a life marked by the love for the Lord looks like. Sesungguhnya dengan memberi contoh kepada semua orang dengan cara gaya hidupmu sendiri dan bagaimana kamu menjalani hidupmu, yang mana sesama orang percaya dapat saling menguatkan dengan kesaksian dari sebuah ketaatanmu, sehingga orang yang tidak percaya akan melihat seperti apa kehidupanmu yang ditandai oleh cintamu kepada Tuhan. And hopefully that non-believer becoming a witness will choose for themselves
to, by faith, believe in Jesus. Dan semoga orang yang tidak percaya akan memilih sendiri dan memutuskan iman percayanya kepada Yesus Kristus. But no matter where you find yourself, we pray that this campaign will bless you, transform your lives for your good, and ultimately for the glory of God. Dimanapun saat ini kamu berada, kami berdoa agar kampanye doa ini akan memberkatimu dan mengubah hidupmu demi dan untuk kebaikanmu, dan pada akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless and have a great day. Tuhan memberkatimu dan semoga harimu menyenangkan. Guys, perbuatan baik yang harus lembaga gereja lakukan atau orang percaya melakukan adalah di mana melayani janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Dalam firman Tuhan dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Guys, kalau kita melihat ini, bahwa ibadah yang murni dari seorang yang percaya kepada Tuhan adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di dalam kesusahan mereka. Berarti kita mau melibatkan apa yang terjadi pada kesusahan anak-anak yatim piatu, apa yang terjadi pada kesusahan para janda-janda. Guys, bukan kita datang mengunjungi panti yatim piatu dan memberi beberapa makanan ataupun kue ataupun baju, tetapi kita harus masuk dan mengerti dan mendalami apa yang menjadi kesusahan mereka. Itu merupakan sebuah ibadah orang Kristen, ibadah orang percaya yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, yaitu memahami dan menolong apa yang menjadi kesusahan anak yatim piatu dan para janda. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Guys, di Alkitab ada satu hal yang sangat menyolok, di mana Tuhan sangat memperhatikan orang asing, janda, dan anak yatim piatu. Jadi secara literally, secara mendasar kita harus tahu apa yang menjadi kesusahan para janda dan anak-anak yatim piatu. So the point is, kita harus mengerti kesusahan mereka. Amin guys. Guys, kalau kita melihat sudut pandang masyarakat Indonesia sangat menghormati yang namanya orang yang lebih tua atau orang tua, bahkan kalau itu janda. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan sebab masyarakat Indonesia sangat menghargai para janda-janda dan anak yatim piatu. Dan inilah yang dinamakan sebuah ibadah yang tidak bercacat. Ada sebuah kata yang dipakai di dalam bahasa Jawa, unggah-ungguh. Artinya sebuah kesopanan, kesantunan kita sebagai anak muda terhadap para orang tua. Kesantunan terhadap para janda. Guys, saya tidak akan membicarakan tentang janda kembang. Saya tidak membicarakan tentang janda yang pola tingkahnya bersalah atau kurang cocok atau kurang sopan. Tetapi yang saya mau bicarakan di sini guys adalah tentang janda-janda yang perlu diperhatikan oleh gereja Tuhan, oleh orang percaya. Actually, kita harus memahami hal ini guys, supaya kita mampu mengerti bagaimana sudut pandang Alkitab untuk kita fokus pada janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Guys, aku perhatikan orang-orang yang sudah dating old, yang sudah tua, di mana dia tidak suka bicara, dia diam di antara lingkungannya atau di antara sebuah pertemuan. Mungkin guys, dia mengalami anhedonia, di mana dia tidak nyaman untuk bergaul. Tetapi di sisi lain guys, saya mendapati orang yang sudah tua banyak bicara, talkative, terlalu banyak bicara guys. Dia cerita sana sini guys. Tapi whatever guys, semuanya itu indah.
Kita sebagai orang muda, orang percaya harus menghormati orang yang lebih tua, harus unggah-ungguh. Amin guys. Guys, kita akan mengikuti sebuah tayangan video tentang orang-orang Indonesia yang hidup di belahan dunia, yang hidup di Eropa, dan dia membicarakan bahwa dia tetap mengatakan lebih nyaman, lebih nikmat tinggal di Indonesia di hari tua mereka, terlebih kalau mereka menjadi janda. Kita lihat video ini. Negara asal kita, kampung halaman kita lebih enak. Di samping itu, masa tua di sini, ya kalau dilihat memang sih mereka terjamin semuanya ya. Tapi melihat kesendirian mereka, merasa kesepiannya mereka, walaupun mereka punya anak, tapi tetap aja hidup masing-masing di sini kan. Bedanya budaya kita dengan budaya di sini. Kalau budaya kita kan, walaupun bagaimanapun ada ponakan, ada keluarga yang selalu siap selain membantu juga menemani gitu. Jadi kalau di sini masa tua menurut aku ya cukup menyedihkan. Karena kesendirian ya, bukan karena faktor ekonomi, tapi bagian sosialnya. Jadi sosial hidupnya sedikit kesepian gitu. Jadi memang setelah dipikirkan, lebih baik apapun yang terjadi, masa tua lebih enak di Indonesia. Lebih milih tinggal di Indonesia atau di Eropa? Untuk sekarang aku tinggal di Eropa, nanti kalau udah tua di Indonesia. Kenapa kalau udah tua mau ke Indonesia? Serius, kenapa? Karena kalau di Indonesia aku bisa enjoy hidup, terus ada yang nemenin. Kamu nggak enjoy di sini? Enjoy untuk saat ini. Tapi kalau udah tua, kayaknya nggak enjoy lagi? Enggak. Lihat situasi, aku akan sendiri. Memang guys, video yang kita lihat tadi menunjukkan bagaimana pemilihan tempat di hari tua itu sangat menentukan. Karena mereka tidak mau kesepian guys. Mereka ingin hidup bersosialisasi dengan banyak orang. Dan di Indonesia merupakan satu tempat yang tepat, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah dan suka bersosialisasi. Amin guys. Amin. Dalam firman Tuhan katakan, seseorang janda atau anak yatim piatu janganlah kamu tindas. Jangan engkau memang menindas mereka ini. Tentulah Tuhan akan mendengar seruan mereka jika mereka berseru-seru kepada Tuhan dengan nyaring. Maka murka Tuhan akan bangkit dan Tuhan akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Intinya apa? Jangan kita menindas para janda dan anak yatim. Mereka yang perlu kita kasihani, mereka yang perlu kita layani, mereka yang perlu kita perhatikan guys. Lebih lagi di dalam firman Tuhan juga dituliskan, bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Guys, kita harus lihat bahwa janda-janda ini sangat diperhatikan Tuhan, dan Tuhan yang menjadi pelindung bagi para janda, dan Tuhan yang menjadi bapa daripada anak yatim piatu. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim piatu, karena penebus mereka kuat. Tuhanlah yang membela perkara mereka melawan engkau. Artinya guys, kalau tadi dikatakan jangan menindas para anak yatim piatu dan janda, janganlah kita memindahkan batas tanah yang lama. Artinya berkat yang sebenarnya diberikan untuk para anak yatim piatu dan para janda, jangan kau ambil. Ini bagi lembaga-lembaga, panti-panti, kita harus perhatikan ini. Jangan kau mengambil batas berkat yang seharusnya engkau harus berikan kepada para janda dan juga para anak yatim piatu, baik itu di rumah jompo maupun di panti asuhan. Guys, di Eropa atau Amerika, di mana gereja-gereja sudah memberikan spot pelayanan yang tertuju bagi para janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Jadi guys, jika engkau suatu hari entah di Amerika atau di Eropa, tiba-tiba engkau kehilangan dompetmu, engkau pergilah ke gereja. Karena gereja akan memberikan tumpangan secara gratis
dan menolong engkau selama engkau ada di sana. Artinya apa? Gereja-gereja di Amerika dan di Eropa sangat punya peduli terhadap orang asing. Jadi kita ke sana guys, kalau kita suatu hari kehilangan dompet atau apapun, karena gereja yang akan menolong kita, walaupun kita orang asing, karena mereka menggenapi firman Tuhan untuk menolong orang-orang asing. Karena Tuhan melihat di mana orang asing, janda dan yatim piatu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Amin guys. Dalam firman Tuhan katakan pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Guys, pada saat itu pun mereka sangat memperhatikan pembagian bagi janda-janda untuk keperluan kehidupan mereka. Hari ini guys, gereja harus memperhatikan janda. Amin. Gereja harus memperhatikan anak yatim piatu dan juga orang asing yang perlu pertolongan. Guys, saya mau katakan, kita jangan hanya mengatakan lembaga gereja dan itu urusan gereja. Saya mau katakan dirimu sendiri pun harus punya aware, kepedulian terhadap para janda, anak yatim piatu, dan orang asing. Amin guys. Guys, ketika Yesus disalib, apa yang dikatakan Yesus ketika melihat ibu dan muridnya yang dikasihinya? Dia katakan, ibu, inilah anakmu. Dia bicara bahwa itu yang di sebelahnya adalah Yohanes. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dia bicara kepada Yohanes untuk menunjuk kepada ibunya. Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibunya di dalam rumahnya. Artinya Yesus memberi perhatian khusus bahwa ketika ia sebagai manusia akan meninggalkan ibunya di dunia ini, dia bicara menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihnya. Guys, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memperhatikan orang tua kita. Saya memiliki ibu yang menjanda selama 22 tahun, membesarkan 10 anak. Dan saya rasa itu tidak mudah guys. Begitu luar biasa perjuangan ibu saya, mama saya. Dia senantiasa berdoa, duduk di atas ranjang dan melipatkan tangan dan berdoa sebelum dia keluar kamar untuk melakukan tugasnya sehari-hari. Dia mendoakan satu persatu anak-anaknya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan sebab saya memiliki orang tua yang sungguh mendoakan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tahu saya punya banyak kekurangan, saya tahu saya punya banyak kelemahan, tetapi saya tahu mengapa saya kuat, karena saya punya ibu yang mendoakan saya. Oleh sebab itu saya sangat mengasihi ibu saya. Teringat guys, waktu mama dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga di Jatinegara, ketika itu terlintas sebuah kata ketika mama terbaring di rumah sakit karena kanker. Dia katakan, kiranya anak-anakku jangan mengalami seperti apa yang mama alami. Guys, perkataan itu tidak pernah aku lupakan. Sebuah doa yang mama katakan, janganlah anak-anakku mengalami penderitaan yang aku alami. Guys, betapa mulianya hati ibu saya, betapa mulianya hati mama saya. Itu yang menjadikan contoh bagi saya untuk belajar mengasihi sungguh-sungguh orang tua saya. Guys, apa yang saya lakukan sepanjang tahun sebelum ia meninggal, saya menemaninya setiap hari guys, setiap malam untuk nonton sinetron. Saya masih ingat waktu itu menonton sinetron Jalan Kehidupan dari SCTV yang diperankan oleh Katon Bagaskara dan Ira Wibowo. Dan mama selalu telepon dengan Ira Wibowo menanyakan episode berikutnya apa dan bagaimana. Tetapi guys, saya selalu menemani. 2 tahun saya menemani. Karena apa? Karena ingat, ketika saya pelayanan di Jakarta dan ibu saya di Yogyakarta,
Ketika setiap kali saya pulang naik bis malam, pulang ke Jakarta untuk pelayan, saya selalu menangis. Saya katakan, Tuhan, saya mau menemani ibu saya mau selalu dekat dengan keluarga saya. Tetapi karena pelayanan, saya tinggalkan ibu saya, keluarga saya, dan saya melayani Tuhan. Guys, tetapi 2 tahun Tuhan berikan waktu yang begitu indah. Saya bisa menemani ibu saya, menemani mama saya, menemani dengan apa yang saya bisa lakukan. Perhatian, memijit kakinya, bercerita, mendengarkan apa yang mama keluh kesahkan dalam hidupnya. Guys, bahkan saya masih ingat saya belikan kain dari Pasar Baru dan memberikan uang 2 juta rupiah kepada mama. Mama cerita kepada siapapun bahwa anaknya memberikan kepadanya uang 2 juta rupiah. Guys, saya ingin memberi yang terbaik bagi orang tua saya. Karena saya tahu orang tua saya janda. Dia perlu disayang. Dia perlu direct enterprise. Artinya cuddling. Cuddling itu artinya mengemong, mengasuh orang tua. Direct enterprise itu mengemong, mengasuh. Amin guys. Itu mengemong dan mengasuhnya. Saya baru menyadari ketika kakak saya Maria, dia menceritakan sedikit apa yang terjadi pada mama pada saat-saat sebelum dia meninggal dunia. Dia katakan bahwa dia sangat kesepian hidupnya. Anaknya banyak, tetapi dia tahu anaknya semua sibuk. Tetapi dia selalu katakan, saya pengen dekat dengan anak-anak karena saya kesepian. Guys, ini yang terjadi guys. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan katakan, engkau harus perhatikan para janda, anak yatim piatu dan orang asing. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh direct and enterprise. Mereka perlu sangat cuddling, yaitu mengemong, diasuh, menemani, menjadi pendengar guys. Jadi guys, kerinduan seorang janda adalah ingin hidup dekat dengan anak-anaknya. Apabila kamu melihat video ini lewat YouTube channel ini dan kau memiliki mama yang sendirian di rumah, kau temani dia. Karena ada suatu waktu bila engkau terlambat, engkau akan kecewa dan kecewa. Ada sesuatu yang engkau rasakan, sebuah kekecewaan yang sangat dalam, karena engkau tidak pernah menemani orang tuamu ketika di dalam kesepian dan kesendirian. Tetapi guys, yang saya mau katakan, perbuatan baik apakah yang harus kamu lakukan bagi dunia ini? Yaitu, engkau menolong kesusahan para janda, engkau menolong kesusahan para anak yatim piatu, engkau menolong kesusahan para orang-orang asing. Perbuatan baik apakah yang kau harus lakukan? Ini guys yang harus kau lakukan. Jangan kau mengatakan, kau menutupkan matamu, engkau punya sesuatu yang seharusnya engkau bisa menolong, tetapi engkau menutupkan pintu hatimu. Guys, ini kesempatan. Sebuah ibadah yang tidak bercacat celah adalah menolong kesusahan para janda, menolong kesusahan para anak yatim piatu dan orang-orang asing. Ini yang Tuhan mau guys. Guys, oleh sebab itu banyak orang yang mengasihi orang tuanya, yang memperhatikan ibunya sebagai janda, yang menolong janda-janda di sana, yang menolong anak-anak yatim piatu di sana. Dia menolong setiap kesusahan. Firman Tuhan katakan hidupnya bahagia dan panjang umurnya. Guys, inilah yang Tuhan minta. Perbuatan baik apakah yang harus kamu lakukan? Yaitu menolong kesusahan para janda, menolong kesusahan anak yatim piatu dan orang asing. Lakukan guys, lakukan, sebab ini saatnya. Tuhan hampir datang, kita jangan sampai terlambat. Lakukan, do the best for Jesus. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan guys. Amin. Tuhan memberkati guys. Tetap semangat di dalam pelayanan, menolong banyak orang guys, mengasihi orang-orang yang di dalam kesulitan, membantu keuangan, membantu memberikan makan dan minuman bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati guys. Jangan mundur, terus maju, dan maju terus bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. God bless. Haleluya, amin.